John, Rafli, Otan, juga Ahmad, Nabil, Fauzan, Indra, Nadia, Marjan, Nopal, Irfan, Iqbal. Baik, semua yang banyak. Apakah ada yang belum dipanggil? Ya Pak. Ya, siapa? Mau duduk berapa? Baik, artinya sudah hadir semua pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum lanjut ke materi kita pada hari ini, di sini Bapak memiliki satu buah gambar. Dari gambar tersebut, apakah yang anak-anak lihat dari gambar tersebut boleh sampaikan? Ya, silakan. Oke. Dari gambar tersebut terlihat ada seorang yang sedang melaksanakan pengawasan. Ada yang lain? Mungkin ini kan ada apa dalam gambar tersebut? Itu ada manusia yang sedang kelas dan memakai alat di pengawasan. Ya, tepat sekali jawaban dari Indra maupun Dalman. Artinya dari gambar di sini untuk gambar ini sangat berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang dibilang Indra tadi ada seorang yang melakukan pengawasan dan menggunakan APD. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa orang tersebut menggunakan APD saat pengawasan? Ada yang bisa menjawab? Itu menjaga keselamatan diri Pak. Dan menjaga keselamatan. Ada yang lain? Nampaknya tidak ada ya. Untuk jawaban tadi tepat sekali dan akan kita ulas lagi di pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sekarang juga pengawasan SMA baru. Tadi sudah dapat sampaikan, tadi sudah melihat gambar tersebut dan tujuan pembelajaran kita dapat dilihat sini. Seperti poin yang pertama, anak-anak diharapkan dapat mengetahui, memahami pengawasan SMAW, potensi bahaya, pencegahan kecelakaan kerja, dan APD pada pengawasan SMAW. Setelah anak-anak sekalian mendapatkan tujuan pembelajaran pada poin yang pertama, kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu siswa dapat menerapkan dan mengaplikasikan ketiga pengawasan. Jikalau anak-anak sekalian hanya mendapatkan yang pertama tapi tidak diaplikasikan, itu mungkin kurang ya, karena teori kita akan mendukung pada praktikum pengawasan SMAW. Baik, berikut daftar isi pembelajaran kita pada hari ini dimulai dari pengawasan SMAW, K3, pentingnya K3, potensi bahaya, arti bunuh diri, serta yang terakhir ada pencegahan kecelakaan kerja. Sudah dapat disampaikan, anak-anak tadi sudah melihat gambar tersebut dan tujuan pembelajaran kita dapat dilihat di sini. Seperti poin yang pertama, anak-anak diharapkan dapat mengetahui, memahami pengawasan SMAW, potensi bahaya, pencegahan kecelakaan kerja, dan APD pada pengawasan SMAW. Setelah anak-anak sekalian mendapatkan tujuan pembelajaran pada poin yang pertama, kita lanjutkan ke poin yang kedua, itu siswa dapat menerapkan dan mengaplikasikan ketiga pengawasan. Jikalau anak-anak sekalian hanya mendapatkan yang pertama tapi tidak diaplikasikan, itu mungkin kurang ya, karena teori kita akan mendukung pada praktikum pengawasan SMAW. Kita mulai dulu dari pengawasan SMAW, Field Metal Arts Welding atau unsur listrik elektroda tertembus adalah proses pengawasan di mana dengan menggunakan panas dan unsur listrik antara elektroda dan logam kayu. Di sini Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak sekalian sudah pernah mendengar atau bahkan langsung
dari saudara juga ada yang masih bingung maupun ingin ditanyakan? Oke, kita masuk ke poin utama pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pentingnya ketiga pembahasan istimewa. Muncul pertanyaan, kenapa kita harus menerapkan aplikasikan ketiga di pembahasan istimewa? Itu karena poin-poin di sini dapat Anda lihat ketika kita melakukan pembahasan. Itu poin yang pertama, itu adalah arus listrik tinggi dan suhu panas ekstrim. Jadi tidak bisa kita pungkiri ketika kita melakukan pemanasan KW, kita akan berhubungan dengan hal berikut. Tidak bisa kita hindari dan kita akan kontak langsung dengan hal berikut. Jadi kenapa hal tersebut penting untuk kita taati dan kita aplikasikan tentang ketiga pemanasan KW. Dan poin selanjutnya itu ada percikan api dan logam cair. Ya, sama seperti tadi, ketika kita melakukan pembahasan itu yang pastinya ada percikan api dan juga logam cair, baik dari logam elektroda maupun benda yang meleleh akibat kita was. Dan yang ketiga ada gas berbahaya dan asap berbahaya. Ketika kita melakukan percikan api dan logam itu cair, maka timbul kembali gas berbahaya dan asap berbahaya dari hal yang kita lakukan tadi. Oke, kita lanjutkan ke potensi bahaya pemanasan SMKW. Sini sudah Bapak simpulkan 3 poin penting yang berhubungan langsung tentang potensi bahaya pemanasan SMKW, yaitu bahaya panasan api. Tidak bisa kita pungkiri jika ada bahaya ini berakibat pada diri kita sendiri, yaitu luka bakar dari percikan las maupun kebakaran akibat percikan api. Yang kedua ada bahaya radiasi cahaya. Ini adalah sinar UV dan sinar inframerah atau UV dapat merusak mata dan juga dapat menyebabkan kulit terbakar akibat paparan sinar las. Yang ketiga itu ada bahaya asap dan gas, sama seperti tadi. Asap las mengandung logam berat, jadi dapat dibedakan berbeda dengan asap pembakaran biasa. Asap pembakaran las ini mengandung logam berat. Jadi setelah ini bakalan dilanjutkan dengan pencegahan dan APD. Yang selanjutnya, asap dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Tidak hanya seperti asap-asap biasa, asap ini juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Karena jika asap tersebut terhisap dari hidung ke badan kita, itu menyebabkan penyakit. Jadi kita harus mengantisipasi. Baik, di sini ada alat biometrik. Mungkin dari ketiga benda ini, apakah anak sekalian mungkin sudah tahu atau mengenali alat berikut, bisa disampaikan? Ya, silakan. Ya, tepat sekali. Untuk jawaban dari Lina tadi, ya benar sekali. Yang pas itu melindungi area wajah kita, sama mata kita dari paparan sinar tadi, sinar UV dan sinar IR tadi. Oke, Bapak lanjutkan. Ini langsung saja kita ke 116 yang bertujuan melindungi area tangan kita. Ketika kita melakukan pemulasan, tidak bisa kita pungkiri, kita akan langsung dengan percikan maupun lelehan logam tadi. Jadi diharapkan ketika kita menggunakan 116 tadi itu dapat mengurangi atau bahkan meminimalisir dari percikan api tadi dan juga lelehan logam cair. Yang selanjutnya ada apron las untuk melindungi tubuh kita di bagian depan. Jadi ketika kita menggunakan ini, bagian tubuh kita bagian depan ini terlindungi dari percikan api tadi maupun sedikit lelehan logam cair. Namun tidak cukup hanya menggunakan apron saja, tapi kita harus memakai backpack di dalam apron tadi. Jadi jangan salah paham, hanya saja tidak menggunakan pakaian yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ke
Jadi jika ada benda yang terjatuh dari atas yang berbenda keras atau tajam, itu dapat melindungi kaki kita ketika kita tidak sengaja maupun sengaja terjatuhan benda tersebut. Dilanjutkan dengan masker untuk mengurangi asap gas. Mungkin pada poin masker ini sering diabaikan atau bahkan sering dianggap menjadi APD tambahan, tapi sesuai dengan fungsinya untuk masker ini itu mengurangi asap gas. Jadi ketika kita menghirup logam tadi, logam cair tadi, asap tersebut dapat kita minimalisir untuk memasuki daerah tubuh kita. Jadi di sini mulai dari hari ini bisa diterapkan untuk penggunaan masker gas ini karena sangat penting. Jangan lagi beranggapan bahwasanya masker ini hanya APD tambahan. Jadi untuk diterapkan saat kita praktik. Di sini selanjutnya ada webpack, yaitu pakaian wajib bersama APD. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi, ketika Bapak menggunakan apron itu ada pakaian tambahannya di dalam tadi. Jadi apron di depan dan pakaian dalamnya webpack. Jadi salah satu dari poin ini tidak ada yang boleh tertinggal ketika kita menggunakan webpack, di luarnya harus menggunakan apron. Jangan hanya webpack saja dan apron saja, karena dua hal tadi saling berhubungan. Namun tidak hanya dua hal tadi, keseluruhan dari alat pelindung ini sangat berhubungan dengan praktik kemasan. Jadi jika salah satu saja itu kita teledor bahkan kita tinggalkan untuk APD tadi, ya akibatnya bisa fatal anak-anak. Karena kita tinggal satu saja itu bisa mengakibatkan kaki kita terluka, badan kita terkena percikan api, gas tadi terhirup tanpa terfilter dulu dari masker tadi. Oke, mungkin dari bagian APD ini apakah ada yang ingin bertanya maupun berjelas yang terjadi? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari bagian tersebut. Apakah ada yang bisa bantu Bapak menjawab pertanyaan yang terjadi? Ya, betul. Oke, tepat sekali ya jawaban dari Iqbal dan pertanyaan bagus dari Marjani mengenai masker tadi. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, masker ini terkadang menjadi hal yang kurang diindahkan ketika kita mengetahuinya ini hanya APD tambahan. Namun seperti yang Bapak bilang tadi, fungsinya sudah jelas oleh Iqbal dan Bapak jelaskan tadi, itu sangat penting dan tidak bisa kita tawar-tawar lagi untuk APD. Oke, dari penjelasan Bapak tadi mengenai APD, potensi bahaya yang akan terjadi di sini tidak lengkap mungkin kalau tidak kita bahas secara pencegahan kecelakaan kerja. Ketika kita sudah mengetahui apa itu K3, apa itu K3 penjelasan SKW, apa itu potensi bahayanya, mulai dari bahaya percikan api, bahaya listrik, dan bahaya asap. Tidak kalah penting juga pencegahan kecelakaan kerja. Poin yang pertama itu adalah satu, pelatihan K3 secara rutin. Untuk pelatihan ini mungkin anak sekalian ada yang beranggapan mungkin hanya cukup untuk materi dari sekolah saja, tapi mungkin Bapak sedikit meluruskan ya untuk anggapan tersebut. Untuk pelatihan K3 mungkin tidak cukup untuk di sekolah saja, anak sekalian bisa mencari di luar, mengikuti seminar, pelatihan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai hanya cukup puas materi dari sekolah saja tanpa harus mencari materi dari luar. Karena di sekolah mungkin penjelasan Bapak masih kurang lengkap, bisa kali-kali di luar. Yang selanjutnya poin kedua itu ada pasti SOP pengawasan. Oke, praktikum kita buat secara terstruktur, jobsheet lengkap, SOP ada, dan ketika hal tersebut sudah kita buat, alangkah mungkin tidak baiknya kita tidak mengikuti hal tersebut karena dibuat SOP dengan tanpa alasan anak-anak. Di situ tertera K3 apa saja benda yang kita buat, benda yang kita buat itu memerlukan
juga menjalankan SOP dengan baik, insya Allah hal-hal tersebut dapat kita kurangi, bahkan kita tidak terjadi. Yang selanjutnya ada gunakan APD sesuai standar. Jadi APD tadi alat pelindung diri. Sesuai yang saya bilang tadi, APD tidak boleh tawar-tawar, tidak boleh tidak lengkap. Jadi harus menjadi satu kesatuan, mulai dari ujung kepala sampai di ujung kaki, helm, masker, sarung tangan, apron dan lain sebagainya itu harus digunakan dan juga tidak berubah sesuai standar. Kalau APD tersebut mungkin sudah tidak layak pakai lagi, ya mungkin anak-anak sudah melapor ke pihak bengkel supaya diganti. Karena jikalau APD tersebut tidak sesuai standar lagi atau bahkan rusak, mengakibatkan untuk diri kita sendiri ya, dan berakibat fatal. Yang selanjutnya adalah lakukan pemeriksaan alat secara berkala. Poin yang keempat tidak kalah penting, tadi kita sudah membahas tentang diri kita. Selanjutnya kita membahas tentang lingkungan. Pertama, alat. Ketika kita sudah siap, alat pun juga harus siap. Jadi kita lakukan terlebih dahulu pemeriksaan kesehatan ke alat secara berkala. Tidak hanya ketika ingin praktik saja kita periksa, tapi mungkin di kala waktu tidak praktik juga harus diperiksa, supaya ketika alat tersebut mengalami gangguan ketika kita praktik, kita bisa melaporkannya dan alat tersebut bisa diperbaiki terlebih dahulu supaya kinerja kita maksimal dan juga tidak membahayakan diri kita sendiri. Yang terakhir itu ada pasang rambut keselamatan wilayah. Poin yang kelima mungkin sebagai pelengkap di antara poin pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi setelah kita melaksanakan poin tersebut, kita tidak lupa untuk memasang rambut keselamatan. Seperti di depan mungkin area berbahaya. Jadi jika teman kita bisa melihat rambut tersebut, teman kita bisa mengerti apa yang sedang kita lakukan di dalam bengkel. Lalu mungkin ada yang ketinggalan di sini, pastikan alat pemadam api ringan. Jadi jika mungkin alat tersebut sudah jadi barang wajib dan tidak bisa ditawar juga di bengkel maupun praktikum, kan kita berhubungan dengan percikan api, tidak mungkin kalau api tersebut mungkin terkena barang-barang yang rentan terbakar. Jadi jika kita jalankan alat tersebut bisa kita hindari. Baik, di sini Bapak punya satu soal, yaitu tugas diskusi untuk anak-anak sekalian. Bapak akan bagi menjadi dua kelompok kecil, dimulai dari rapi
kesimpulan. Namun mungkin Bapak ingin bertanya dulu ke kalian, ada tidak yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Ya, baik sekali untuk kesimpulan elemen. Mungkin Bapak simpulkan juga nampaknya kalian sudah paham secara besar mengenai kaidah penasihat TKW, yaitu dalam penasihat TKW sangat penting karena mereka ingin memiliki resiko tinggi serta seperti sengaja listrik, kebakar, dan juga penerapan APD ini sangat penting melindungi diri kita sendiri. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan juga alangkah lebih baiknya kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas silakan dibantu untuk memimpin doa. Oke, Bapak perubahan tadi untuk materi yang cepat itu K3 Komisi 6. Jadi silakan dipahami secara